Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Hidup Kepohonan dan part ke-83. Mari kita mulai. Saat ini, Mantis muncul dari celah Void. Saat melihat kemunculan Mantis, bis burung dari 12 God Beast merasa sangat terkejut. Dan agar tidak mengalami hal yang sama seperti dirinya, pembasmi iblis segera memerintahkan bis burung untuk mundur. Mendengar ucapan itu, bis burung merasa tak percaya dengan apa yang didengarnya dan bertanya, apa maksud dari perkataan si pembasmi iblis? Merespon pertanyaan itu, si pembasmi iblis sekali lagi memerintahkan bis burung untuk mundur, karena mereka tidak akan bisa melawan kelompok bis yang melindungi bintang Blood Demon. Seketika, sebuah cahaya terang menyinari seluruh anggota kelompok Kaisar Merah. Dari sinar-sinar tersebut, mereka semua terangkat ke langit. Melihat lawannya akan melarikan diri, si pemimpin bis tikus menyebut mereka sebagai pengecut. Dan lain kali ia berjanji akan benar-benar membunuh lawannya. Sedangkan Leng Feng merasa sangat marah karena lawannya itu berhasil kabur. Saat akan pergi, si Kaisar Merah masih bisa bersikap sombong dan berkata, jika bermain-main dengan bocah sepertinya terasa sangat menyenangkan. Tanpa bisa berbuat apa-apa, para pasukan Misty Mountain hanya bisa memandangi kepergian musuhnya tersebut. Saat memperhatikan satu sama lainnya, 12 God Beast bertanya tentang keberadaan seekor serpen. Melihat ekspresi bis banteng saat mendengar pertanyaan itu, bis rubah mengerti tentang apa yang terjadi dan menjadi sangat kesal. Sambil terangkat ke udara, Kaisar Merah berkata jika mereka hanyalah barisan depan yang bertugas untuk mengintai. Sedangkan pasukan utama mereka akan segera datang ke tempat itu. Karena mereka berniat untuk memusnahkan seluruh penghuni yang ada di bintang Blood Demon. Sementara itu, tak jauh dari sana, pohon laurel yang telah berada di ranking 5 tengah memperhatikan semua yang terjadi di bintang Blood Demon. Di planet Azur, Xiu melihat pesan spiritual yang disampaikan oleh pohon laurel. Melihat pesan itu, Xiaoling bertanya kepada Xiu tentang apa isi dari pesannya. Mendengar pertanyaannya, Xiu berkata jika mereka yang dikirim untuk menjaga bintang Blood Demon telah berhasil mengalahkan Kaisar Merah. Mendengar kabar tersebut, QB merasa jika sepertinya berjalan dengan lancar. Akan tetapi, mungkin saja itu semua hanyalah permulaan. Yang mana nantinya bisa saja perang panjang akan segera terjadi. Mendengar kemungkinan yang dikatakan oleh Xiaoling, Xiu pun menyebut jika perang itu tidak boleh berlarut-larut. Sehingga ia berpikir sekarang merupakan waktunya untuk mengirim dia. Dahulu, Xiu hanya merupakan sebuah pohon willow. Dari hanya sebuah pohon biasa, ia tumbuh selangkah demi selangkah hingga mencapai seperti kondisinya saat ini. Yang mana itu semua dilalui dengan menginjak mayat dari makhluk lain yang tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu, ia merasa jika dirinya harus menembus tingkat ke-7. Oleh karenanya, ia segera memanggil sistem dan menggunakan poin evolusi untuk meningkatkan teknik pembentukan tubuh. Seketika, sistem Windows menampilkan notifikasi konfirmasi yang menanyakan apakah Xiu yakin akan meningkatkan Arcane Body ke level 3. Melihat notifikasinya, Xiu pun mengkonfirmasinya dan meminta untuk melanjutkan peningkatan. Setelahnya, sistem kembali menampilkan notifikasi apakah Xiu bersedia untuk menggunakan 10 juta poin evolusi untuk meningkatkannya ke level 4. Dengan peningkatan itu, kulit di tubuh Xiu beregenerasi dan berganti berulang kali. Karena terlalu banyak membawa bakat bawaan, tubuh Xiu kesulitan untuk mencapai kesempurnaan. Berbagai hukum yang mengatur tubuh saling terjalin. Namun, itu semua tidak bisa menyatu dengan sempurna. Karena itulah tubuhnya sulit mendekati kesempurnaan. Meski begitu, ia tak mungkin untuk melepaskan bakat bawaannya. Seketika, Xiu tersadar jika dirinya bisa memecah semua kekuatan itu ke dalam tubuh yang berbeda. Setelahnya, ia bisa membiarkan tubuh-tubuhnya itu berevolusi ke arah yang berbeda. Setelah semua mencapai tingkatan yang cukup tinggi, ia bisa kembali menyerapnya menjadi satu. Dengan begitu, Xiu yakin jika sekarang dirinya bisa menjadi lebih kuat. Setelah memecah 5 bakat yang menjadi bakat bawaan Godric, Xiu memutuskan untuk mulai menempuh jalan menuju pencerahan ke level 7. Akan tetapi, pengasingan dirinya kali ini bisa menjadi yang terlama dari yang sebelumnya. Bagaimanapun, apa yang akan ia lakukan itu berhubungan dengan tingkat ke-7. Sehingga ia harus memastikan semuanya tertata dengan baik.
Setelahnya, Ziyu memutuskan untuk memanggil Kyuubi dan juga Emperor Crocodile. Mendengar jika masternya tergesa-gesa memanggil, Kyuubi segera bertanya alasan dirinya dipanggil. Mendengar pertanyaan itu, Ziyu menjelaskan jika sebentar lagi ia akan menjalani pengasingan panjang. Akan tetapi, pengasingannya ini cukup berbeda daripada yang sebelumnya, di mana jika mereka mengalami bahaya, maka dirinya tidak akan bisa membantu. Mendengar pernyataan itu, Kyuubi meminta agar Ziyu tidak perlu khawatir tentang itu. Terlebih karena dirinya juga hampir mencapai level 6. Jadi ia yakin dirinya akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Dengan kekuatan itu, akan cukup bagi dirinya untuk melindungi Demonic Court. Dengan begitu, Ziyu menyadari jika dalam 2 tahun lagi, Kyuubi akan menerobos ke level 6. Selanjutnya, Ziyu mengalihkan perhatiannya kepada Xiaoling. Selama dirinya pergi, ia berniat untuk menjadikan Xiaoling sebagai pengganti dirinya. Segala urusan Demonic Court nantinya akan berada di bawah tangan Xiaoling. Dan jika dirinya mengalami kesulitan, Kyuubi akan menjadi wakil untuk mendukungnya. Mendengar perkataan itu, Xiaoling mencoba untuk menolak tawaran tersebut. Namun, Ziyu segera melanjutkan penjelasannya, di mana saat ini Demonic Court terlihat sudah cukup kuat. Akan tetapi, itu semua hanya karena dirinya menjadi pilar. Dengan semua faksi lain yang sangat menghormati dirinya, jadi tidak masalah jika ia pergi selama beberapa tahun. Akan tetapi, kali ini mungkin saja dirinya akan pergi selama 50 hingga 100 tahun. Karena tidak ingin Demonic Court runtuh atau berpisah satu sama lain dalam waktu yang lama, maka dirinya akan memberikan aura yin yang alami. Dan dengan kekuatan tersebut, Xiaoling akan bisa memperkuat tubuh spiritualnya. Selain itu, Ziyu juga memiliki item khusus yang telah disiapkan bagi Xiaoling. Seketika, suatu energi spiritual yang sangat kuat muncul dan mendarat di tangan Xiaoling. Melihat mereka yang kebingungan, Ziyu berkata jika air suci itu ia dapatkan dari klan langit. Dengan 1 tetes saja, akan cukup bagi Xiaoling membersihkan jiwanya, memurnikan tubuh, dan menyingkirkan segala kotoran. Menurutnya, itu merupakan harta langit tertinggi. Meski dengan persetujuan Imperial Weapon, Ziyu hanya bisa mendapatkan 10 tetes saja. Menurut legenda, setetes cairan tersebut berasal dari iman 129.000 pengikut seumur hidup mereka. Setelah menyerahkan cairan itu, Ziyu memerintahkan Xiaoling untuk segera meminumnya. Dengan begitu, Ziyu akan membantunya dalam pembentukan ulang tubuhnya. Berdasarkan Triburitis, Ziyu telah mengembangkan seni rahasia pembentukan tubuh hingga level 6. Dengan itu, ia berniat akan menempa tubuh Xiaoling agar menjadi lebih kuat. Setelah meminum setetes cairan tersebut, kekuatan spiritual yang sangat besar menyembur dari tubuh Xiaoling. Melihat kondisi itu, Ziyu memerintahkannya untuk menstabilkan pikirannya. Bahkan, Kyuubi yang menguasai kekuatan api masih bisa merasakan panasnya dari api spiritual yang dikeluarkan oleh Xiaoling. Dan beberapa waktu dalam kondisi seperti itu, pada akhirnya Xiaoling berhasil memurnikan cairan tersebut dengan sempurna. Namun, ketika ia mendarat ke tanah, semua yang berada di tempat itu menjadi sangat terkejut dengan warna rambut Xiaoling yang berubah menjadi merah. Melihat perubahan tersebut, Ziyu sadar jika itu merupakan wujud tubuh suci milik Xiaoling. Meskipun itu belum sempurna, tapi tetap saja itu tergolong sebagai tubuh suci. Kemudian ia bertanya kepada Xiaoling tentang apa yang dirasakannya saat ini. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoling menjawab jika tubuhnya terasa seperti bernapas dengan sendirinya. Selain itu, energi spiritual di tubuhnya terus terserap tanpa henti. Dengan kondisi baik ini, Ziyu berkata jika mulai saat ini semuanya akan tergantung kepada Xiaoling untuk menguasai tubuh tersebut. Kemudian ia mempersilahkan mereka untuk pergi dan kembali ke rutinitasnya masing-masing. Sedangkan dirinya akan bersiap-siap untuk mengasingkan diri. Singkat waktu, Ziyu telah berada di dunia Void. Ia sengaja berpindah ke sana karena menduga jika planet Azure tidak akan mampu menahan fluktuasi kekuatannya. Setelah beberapa saat di sana, beberapa makhluk menghampirinya dan berniat untuk menyerang. Akan tetapi, mereka semua segera musnah saat terkena serangan balik milik Ziyu. Awalnya, dunia Void digunakan sebagai penjara bagi makhluk Void dan makhluk yang berniat melawan Ziyu. Dengan begitu, secara khusus ia menciptakan Red Lightning untuk membunuh mereka yang mendekatinya. Kemudian, Ziyu membuat Revolution Aristar Grand Array yang merupakan array tingkat tinggi di sekelilingnya.
Ketika array tersebut aktif, Xiu langsung dikelilingi oleh petir yang sangat kuat. Melihat pertahanan tersebut, Xiu sadar jika memang terdapat bayangan dari array miliknya. Akan tetapi, itu semua belum berhasil melampaui kekuatan tertinggi yang ditakuti oleh roh dan dewa. Ketika nantinya formasi itu sempurna, ia yakin jika formasi array tersebut akan mampu menghancurkan seluruh dunia Void. Sadar jika kondisinya telah terlindungi oleh array yang sangat kuat, Xiu memutuskan untuk fokus terhadap pengasingannya. Sementara itu, di bintang Blue Demon, di sana terus terjadi perang panjang yang dipimpin oleh Flash dan juga Bull Demon. Setelah berkali-kali mengalami kekalahan, surga masih terus mengirimkan pasukan bala bantuan hingga berhasil menguasai separuh bintang Blue Demon. Di sebuah kastil di bintang Blue Demon, White Tiger berteriak jika Bull Star, Tiger Star, dan Horse Star tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Itu semua terjadi karena dirinya sangatlah kuat. Mendengar teriakan tersebut, Xiaolan mengomelinya dan menyuruhnya untuk diam. Di belakang mereka, Flash berkata jika mereka telah melalui sangat banyak pertempuran. Akan tetapi, hasilnya tetap kurang memuaskan. Namun, Insequin segera menyangkal ucapan itu. Ia merasa jika itu semua karena 28 konstelasi ikut campur dalam peperangan tersebut. Melanjutkan ucapan dari Insequin, Bull Demon berkata jika mereka telah berhasil membunuh 3 dari 28 konstelasi itu. Tapi sayang, hingga saat ini, Aoyu masih belum berhasil menghubungi kembali klan naga. Menurutnya, itu semua karena dirinya telah terjebak selama ratusan tahun di dalam istana kekaisaran. Oleh karenanya, menghubungi kembali klan naga bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dalam hal sumber daya, surga setara dengan Demonic Court. Namun saat ini, mereka telah menduduki bintang Blue Demon dan mulai menempatkan pasukan mereka. Jadi, jika perang ini terus berlangsung, maka mereka akan sangat tidak diuntungkan. Dengan begitu, mereka perlu untuk melaksanakan perang habis-habisan agar kondisi mereka tidak semakin memburuk. Mendengar semua itu, Flash menyayangkan dirinya yang masih belum mencapai tingkatan 6. Jika saja dirinya berhasil lebih cepat naik tingkat, maka peperangan itu pasti telah berakhir sejak lama. Namun seketika, Bull Demon menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari pohon laurel, di mana QB akan segera mengirimkan mereka bala bantuan tambahan dalam waktu dekat. Saat ini saja, master mereka tengah dalam pengasingan untuk melakukan penerobosan. Oleh karenanya, Xiao Ling lah yang menggantikan posisi ketua sementara. Mendengar hal tersebut, Bo Xiang menduga jika master mereka akan menerobos ke tingkat 7. Meski tidak mengetahuinya, akan tetapi Bull Demon menyatakan jika itu mungkin saja terjadi. Dan di tengah perbincangan itu, Xiaolan berkata jika ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tentang pertempuran selanjutnya. Di Istana Surga, si pembasmi iblis menyatakan jika 47 jenderal tertinggi tingkat 5 mereka telah gugur. Bahkan 3 konstelasi juga telah menghilang. Sejak berdirinya Istana Surga, mereka belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Mereka tidak menyangka jika Flash sekuat itu. Dan di tengah perbincangan mereka, Kaisar Merah terbatuk hingga mengeluarkan darah. Melihat apa yang terjadi, semua pasukannya sadar jika hingga saat ini tubuh Kaisar Merah belum pulih sepenuhnya. Tapi keadaan tersebut justru membuat mental pasukannya sedikit menurun. Karena Kaisar Merah yang mereka anggap sangat kuat tetap terluka parah karena gravitasi dari Bull Demon. Tiba-tiba Kaisar Merah bertanya, mengapa 4 Raja Langit masih belum datang? Mendengar pertanyaan itu, si pembasmi iblis berkata jika mereka berempat sedang dalam perjalanan ke sana. Setelah mendengarkan informasinya, si Kaisar Merah pun menatap mereka dengan wajah serius. Dengan semua yang terjadi, rubah dari 12 God Beast bertanya kenapa mereka tidak memanggil para Great Emperor. Menurutnya, hanya para Great Emperor itulah yang akan menentukan kemenangan. Jadi, jika 5 Great Emperor bergabung, mereka tidak perlu mengalami semua kerugian ini. Namun, si pembasmi iblis segera menyangkal pendapat tersebut, karena para Great Emperor memiliki urusannya masing-masing. Oleh karenanya, tugas para 12 God Beast adalah untuk bekerja sama dengan 4 Raja Surgawi dan menguasai bintang Blue Demon. Mendengar perintah itu, 12 God Beast dan para murim bawahan lainnya bersedia untuk melakukan semua yang diperintahkan kepada mereka.
Saat dua kekuatan besar saling berhadapan, seekor naga raksasa tengah mendekat dari tempat yang sangat jauh. Dalam perjalanannya, naga itu sangat menantikan untuk bertemu dengan jenius yang disebutkan oleh kakaknya. Sedangkan ketika Xiu berada di pengasingan, itu sama sekali tidak berdampak pada galaksi. Di dekat bumi, kapal-kapal perang antar bintang terus berpatroli di angkasa. Selain itu, satu persatu benteng perang yang berbentuk asteroid juga terus dibangun. Dalam pembangunan Demon Court, sebagian besarnya berfokus kepada pasukan teknologi dan dipimpin oleh Magneto. Di sana, mereka juga melakukan beberapa eksperimen terhadap makhluk Void. Dan kali ini, seekor rubah merah lah yang menjadi objek penelitiannya. Saat memulai injeksi, mereka berhasil menciptakan seekor bismutan Void tingkat 3. Melihat penelitian mereka yang berhasil, Magneto sadar jika mereka menyuntikkan energi spiritual secara paksa ke dalam tubuh makhluk hidup, akan dapat membuatnya tumbuh dengan cepat. Akan tetapi, hanya makhluk Void lah yang mampu melakukan hal tersebut. Sedangkan jika hal itu dilakukan kepada manusia atau bismutan lainnya, maka mereka semua akan meledak dan juga mati. Selain itu, Magneto sadar jika semua keberhasilan penelitian tersebut adalah berkat Beast Gurita yang menjadi kepala penelitian. Di dalam dunia Void, Xiu masih terus berfokus dalam pengasingannya. Melihat apa yang terjadi, Holy 16 Wings menyadari jika Xiu memasuki kondisi pencerahan Dao. Hanya dengan satu kali pengasingan, sudah bisa memunculkan fenomena sebesar itu. Tanpa terasa, setengah tahun berlalu begitu saja. Sementara itu, di sebuah wilayah barat bintang Darkness, terdapat sebuah ras kuno yang merupakan ras penguasa sejati dan tidak kalah dari ras Angel maupun ras Titan God. Saat ini, mereka tengah berkumpul untuk menunggu sesuatu. Seketika, sebuah energi spiritual yang sangat kuat muncul dari tengah-tengah mereka. Dari dalam energi spiritual itu, muncul seseorang dengan rambut putih. Melihat kemunculannya, mereka semua langsung menundukkan diri dan memberikan selamat atas terobosannya. Seketika, orang yang dipanggil God of Death itu merubah wujudnya menjadi seekor naga hitam. Di saat yang bersamaan, berbagai kekuatan berkumpul dalam konferensi bintang tanpa utusan. Dalam pertemuan itu, tingkat kekuatan masing-masing ras ditentukan berdasarkan tinggi pilar tempat mereka berpijak. Dan saat ini, pilar tertinggi dalam pertemuan itu ditempati oleh QB yang masih berada pada level 5. Melihat hal tersebut, salah seorang di antara mereka merasa penasaran mengapa QB bisa duduk di posisi setinggi itu. Mendengar pertanyaan tersebut, seseorang menjelaskan jika QB berasal dari Demonic Court, yang mana Demonic Court merupakan kekuatan yang berhasil mengalahkan Great Emperor. Mendengar fakta tersebut, para anggota lainnya menjadi sangat tertarik. Mereka tak menyangka jika akan bisa bertemu dengan sosok sehebat itu. Namun, mereka juga sadar jika Demonic Court juga tengah berperang dengan surga. Meski begitu, aura yang ditunjukkan oleh QB terlihat sangat luar biasa. Hanya dengan itu saja, mereka semua sadar jika ia bukanlah sosok biasa. Mendengar mereka yang sangat berisik, QB segera memancarkan energi spiritualnya agar semuanya diam. Melihat energi spiritual yang luar biasa, mereka semua segera terdiam dan berhenti berbisik. Akan tetapi, dengan banyaknya orang seperti itu, terdapat seseorang yang dengan berani mempertanyakan kemampuan QB dalam mengalahkan Great Emperor. Meskipun ia tahu jika aura QB sangat luar biasa, akan tetapi ia meragukan kekuatan QB dalam mengalahkan Great Emperor. Oleh karenanya, ia berniat untuk mencoba kekuatan milik QB secara langsung. Mendengar pernyataan itu, QB bertanya tentang apa yang sebenarnya ia maksudkan. Dengan bergerak cepat untuk menyerang, orang tersebut berkata jika dirinya akan menguji kekuatan QB. Tapi sebelum ia berhasil melancarkan serangan, sebuah tangan besar langsung membuatnya jadi ayam geprek sambal hijau. Yang mana tangan besar itu merupakan milik Emperor Crocodile yang muncul di belakang QB. Pada saat itu ia berkata, jika siapapun yang ingin mengetahui kekuatan QB, maka orang itu harus melewati dirinya terlebih dahulu. Perkataan itu berhasil membuat semua orang di tempat itu menjadi terdiam. Dan melihat masalah telah terselesaikan, seseorang dari ras Angel berkata jika konferensi akan segera dimulai.
Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.